Suara Mister dengan jelas? Iya jelas, Sir. Ya jelas. Oke. Si itu kemana ya? Temennya Nicholas semua. Frederick, Vio, sama yang lain belum pada masuk, Sir. Oh. Saya reminderin. Oke. Ntar. Ya. Boleh apa namanya? Buka videonya dong. Izin dulu cancel, nggak kedetek. Lagi makan. Makan yang banyak ya. Izin tutup kan nggak kedetek, Sir, dari tadi. Oh. Biasanya kalau nggak kedetek dia kameranya, kamu coba matiin dulu, buka lagi, masuk lagi kembali. Udah begitu, Sir, udah cabut, tolong lagi sama aja nggak bisa. Oh, solusi yang paling bagus adalah beli lagi laptop baru. Aku pakai PC, Sir, bukan laptop, Sir. Ya Jadi udah beli beli PC. Ini webcam. Ya, beli PC baru sama webcam baru. Betul, Sir. Gitu tuh conclusion paling simple. Bukannya Jose katanya, kan Jose katanya di antara kalangan siswa kelas 6 dia adalah the new crazy rich. Yang penghasilannya 3M satu hari. 3 ember gitu. Wih, Renardi Renardi diam-diam ketawa loh, guys. Hai Renardi, masih latihan badminton nggak? Masih. Masih. Oke. Hai Albert. Hari ini kamu tambah ceria, Albert. Udah makan belum? Hai Albert. Saya sudah makan, Sir. Saya udah sarapan, Sir. Oh iya, Richard juga. Guys, gini deh. Ini udah jam 10 lewat 2 menit. Yuk kita check-in dulu. Check-innya adalah sebutkan satu permintaan kamu untuk bulan-bulan ini gitu loh. Bulan-bulan ini aja lah. Enggak, kan kita kan semua beragama ya, guys. Jadi kalau seandainya nih kita ketemu Tuhan hari ini, wow gitu, bukan ke sorga gitu ya, guys. Seandainya berdiri kayak Mr. Albert nih di depan kamu, Tuhan hari ini, terus dia bilang gini, hey guys, kamu sebutkan satu permintaan kamu hari ini. Minta gitu. 1000 permintaan. Satu aja, 1000 kebanyakan. Enggak kebanyakan. Satu permintaan, terus satu permintaan itu dipakai buat minta 1000 permintaan lagi. Oh gitu. Ya udah, satu permintaan aja coba. Apa yang kamu minta? Coba. Boleh dicek. Saya dulu, Sir. Sir. Hah? Richard dulu. Oke, saya mohon kalau saya punya 1000 permohonan. Kau minta 1000 permohonan gitu. 26 Mei hari libur nasional. Ih, Richard, kok pertanyaannya begitu? Mister, aku mau, Mister. Enggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa. Mister. Enggak. Ya, ayo Colin, apa? Aku mau 54 jin. 54 jin. Ngapain itu 54 jin? Mau bangun candi. Kamu mau bangun candi buat itu? Kan, guys, kalau dulu kan Sang Kuryang tahu kan ya ceritanya ya? Enggak tahu. Dia disuruh sama cewek ya, mamanya sebenarnya itu Dayang Sumbi untuk buat 1000 candi, bangun 1000 candi, dan akhirnya jadi Tangkuban Perahu ya. Dengar ya, pernah dengar ya?
Waktu Bukannya kita- itu, bukannya jadi bintang di Oh, bahasa Prambanan. Jawanya itu seu. gitu ya. Ya kan. Nah, Prambanan, Sir. oh iya Prambanan. Nah, untuk Tangkuban Perahu gitu ya, dia bikin apa bendungan gitu. Jangan-jangan permintaannya gitu. Nggak pernah dengar ceritanya karena keseringan bahasa Inggris filmnya. Oh, Dinonton. keseringan bahasa Inggris filmnya. Kalian baca dong legenda di Enggak, Indonesia males. itu banyak. Jangan ini, perlu itu. Oke, ayo guys. Siapa dulu? Renaldi minta apa? Abis Renaldi saya, Pak. Ya, Renardi apa? Minta apa Renardi? Minta uang. Minta uang. Uang kan sudah banyak uangnya. Iya, Sir, saya juga minta uang Sir tadi pikir-pikir. Kok kalian minta uang sih? Nyari uang susah, Sir. Jadi ya udah Oh, minta nyari ini. uang susah. Nanti gede. Sekarang tuh nyari uang susah gitu. Permintaannya Angel mungkin agar dunia ini membaik. Oh gitu. Kayaknya dari wajah-wajah kalian udah pede gitu untuk lulus gitu. Makanya dari tadi saya dengar nggak ada yang minta Masih bahas yang kemarin-kemarin supaya Sabtu. supaya saya lulus gitu. Masih bahas Nicholas, yang kemarin dong, Sir. Ya kan Kalau kalian yang dari bikin itu. saya, Kenapa? dari aku mintanya sih supaya trading kagak loss, kagak margin call. Oh, ya Karena gitu, udah. karena Hati-hati. saya stuck sih. Tapi hati-hati loh main trading sekarang. Iya, makanya. Harus trading yang jelas. Oke, Benaya apa? Hidup lagi. Hidup lagi. Maksudnya apa ini? Aku minta hidup lagi. Kok kamu emang kenapa? Maksudnya apa? Kalau hari ini hari terakhir aku minta hidup lagi. Oh gitu ya. Minta hidup lagi. Ya, tapi kalau yang kayak gitu mah kan apa namanya? Ya kan Tuhan yang menentukan gitu ya. Kita nggak bisa ini kan. Minta hidup lagi diperpanjang. Guys, Benaya mah ini. Jadi kalau seandainya gitu dia langsung pakai yang di Alkitab, guys. Yang dia minta diperpanjang umurnya 15 tahun. Ya kan? Oke, yang lain coba Mirza apa? Mirza. Permintaannya apa? Beliin mobil buat Abi. Oke, kalau Kevin apa permintaan kamu seandainya hari ini terakhir dan terus ketemu Tuhan tuh, permintaan kamu kira-kira apa, Kevin? Nggak tahu, Mister. Nggak tahu. Waduh, gimana kok nggak tahu? Oke, Matthew apa Matthew? Apa ya? World Peace lah. World Peace. Oke. Brandon apa? Yes. Bingung. Kenapa ya kalau orang ditanya begitu bingung ya. Mister juga dulu bingung. Kalau apa ya gitu ya. Bingung gitu ya. Tapi untung sekarang ini ya. What do you want to ask? Ya, jadi untung sekarang ini Mister tidak bingung gitu kalau ditanya seperti itu gitu. Ya. Oke. Yuk, guys. Kalau Angel sih mungkin Kenapa?
Kalau Kenapa? ini ditanya begituan bingung. Mending disimpan aja. Iya, bingung kan. Padahal ya bingung lah pertanyaannya apa ya gitu. Ya kan? Oke. Itulah check-in kita hari ini. Membuat kalian bingung. Ya kan? Mudah-mudahan nanti tidak bingung seterusnya. Oke. Guys, sebelum kita belajar nih, hari ini kan pelajaran kita adalah cinta tanah air gitu ya. Citizenship itu ialah bagaimana memiliki kebanggaan terhadap apa namanya kita sebagai warga negara gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, Mister tidak akan banyak bahas secara teorinya, tapi nanti Mister akan minta dari kalian bukti konkretnya ya, bukti nyata bahwa kalian sebenarnya gimana sih hidup di negara kita Indonesia ini, menurut kalian apa yang plus minusnya gitu loh. Terus kalian kan tahu, udah pernah dengar, lihat gitu, dengar di media massa gitu, bagaimana orang-orang itu sekarang itu rasa cinta tanah airnya itu sudah berkurang gitu. Mungkin ada karena beberapa faktor gitu ya, mungkin juga dari dirinya yang kurang menghargai bangsanya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya karena pengangguran mungkin iya bisa saja ya. Tapi Banyak tauran. Kenapa Edward? Tauran nggak bagus. Habis itu di Jakarta ada banyak tauran, jadi nggak bagus. Politik. Betul, tawuran gitu ya. Itu Politik, juga. narkoba, narkotika. Nah, bagus. Edward nih setelah libur cemerlang loh. Jadi ada ide-ide baru dari dia gitu. Bagus, mantap Edward. Nah, jadi itu hal-hal yang kalian akan hadapi loh guys. Begitu kalian keluar dari sekolah, ya kan? Itu hal-hal yang kalian hadapi. Nah, itu pertanyaannya adalah seberapa besar kecintaan kalian terhadap bangsa ini supaya itu tidak terjadi, atau apakah kalian menjadi seorang yang pribadi yang egois, ya itu kan urusan mereka, ya saya mah hidup dengan saya nikmati hidup saya gitu, atau gimana gitu. Ini jadi pertanyaan buat kalian loh guys. Jadi Mister juga bingung kemarin, citizenship itu apa gitu ya, apa yang harus Mister ajarkan gitu. Ternyata setelah Mister belajar lagi, pelajari, nah penekanannya adalah gini, kewarganegaraan itu bukan hanya paspornya yang warga negara Indonesia atau dia punya KTP, oh saya tinggal di Indonesia, tapi bagaimana kamu bangga terhadap bangsa Indonesia. Sekarang ini banyak yang bias gitu ya, banyak yang keliru tentang pengertian bangsa Indonesia, termasuk yang merasa dirinya, maaf saya ngomong ini, merasa dirinya dia bukan keturunan pribumi. Kan ada sekarang itu kan, dulu kan ada ya yang namanya pribumi dan keturunan selalu dibedain, terus itu membuat kita nggak cinta bangsa kita gitu. Betul tidak? Betul banget, Sir. Iya. Itu Brandon tolong mute dulu. Kenapa? Tadi si Brandon, Sir, mic-nya dibuka. Ya, saya sudah mute. Ya kan, betul nggak guys? Kamu, Mister ngomong ini, kamu udah mungkin saja udah nangkap gitu maksud Mister. Jangan sampai kita membeda-bedakan, oh ini bukan, ini saya bukan orang Indonesia, saya keturunan. Padahal apa? Kita lahir di Indonesia, ya kan? Kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia,
Dan juga mungkin kalau kita, ya kan banyak orang berkata begini, oh saya keturunan Chinese misalnya. Oh, saya bukan orang Indonesia asli, saya bukan pribumi asli. Nah pertanyaan saya, kalau kamu ke sana, diakui nggak sebagai warga negara mereka? Belum tentu kan? Nah ini perlu kita belajar bahwa ternyata di mana Tuhan tempatkan kita, ya kan, di mana Tuhan izinkan kita lahir, kita harus punya rasa cinta terhadap bangsa itu gitu loh. Bener nggak guys? Coba Iya. siapa yang kasih pendapat dulu? Ayo coba kasih pendapat dulu buat Mister. Ya betul. Sangat setuju sekali. Betulnya bagaimana coba? Mister nih membuka wawasan kalian gitu. Jangan, ya saya kan orang ini, saya begini, sehingga itu membuat perbedaan di antara kita, guys. Oh iya, aku tahu. Itu kayak apa? Udah langsung ngejudge orang duluan, walau mereka belum tahu apa latar belakang dari orang tersebut. Betul, bisa juga ngejudge orang gitu. Terus apalagi guys? Coba kita diskusi nih. Apalagi yang apa? Gimana menurut kalian? Ada orang yang merasa Aku tahu deh cara jelasinnya. Contoh, coba. lu kan orang tua kamu kan dari itu apa? Contoh Australia. Tapi kamu itu dibesarinnya sama dilahirinnya di Indonesia. Itu artinya kamu orang Indonesia walaupun kamu kelihatannya kayak orang Austria. Oke, boleh juga. Mister, Ya. Tapi masalahnya itu bagaimana kalau kita bangga ke negara yang apa sih namanya korupsi gitu. Begini. Bagaimana kita bangga? Bagus juga pertanyaan dari Colin. Ini bagaimana kita bangga terhadap negara kita sementara bangsa kita itu banyak yang korupsi. Nah, begini. Kalau jawab dari Mister itu begini. Mereka korupsi, mungkin saja mereka juga tidak bangga dan tidak menghargai bangsanya sebagai dia menjadi bagian dari bangsa ini. Nah, itu urusan dia, gitu loh. Nah, tapi yang saya mau tekankan itu adalah kita ini gitu. Kalau kamu dibuat, karena kan banyak loh yang berkata begini, oh saya bukan pribumi, oh saya bukan asli Indonesia. Nah pertanyaan saya, neneknya lahir di Indonesia, ya kan? Besar di Indonesia. Bapaknya lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Dia sudah keturunan ke-7 misalnya di Indonesia. Tapi dia berkata, saya bukan orang Indonesia asli. Pertanyaan saya, benar itu? Sementara kalau dia bilang saya bukan Indonesia asli, dia pergi ke tempat, misalnya dia bilang, oh saya dari RRC misalnya. Dia pergi ke sana, belum tentu dia bisa diakui lagi oleh orang sana, betul tidak? Iya. Dia ke sana aja udah harus pakai paspor, guys. Dan belum tentu diakui di sana dia nanti menjadi warga negara di sana. Gitu. Tapi bagaimana, Mister? Kalau dianya tuh punya paspor di dua negara, jadi kayak dia tuh dari sana, dia dari Indonesia, tapi dibangun dari sana. Habis dia ke sana dia punya paspor, jadi dia dari sana. Jadi bagaimana dong tuh? Migrasi. Ya kalau itu kan gini ya. Ya kalau paspor itu kan hanya untuk menandakan tempat tinggalnya di mana gitu loh. Tapi secara garis keturunan dia sudah di Indonesia, guys. Tidak lagi di sana gitu. Di sana itu omnya nggak ada lagi gitu. Atau kakek neneknya itu hanya jauh gitu. Orang sana pun neneknya di sana bagaimana? Ya kalau itu kan beda lagi. Ya kan memang ada neneknya di sana. Tapi kebanyakan yang di sini itu kan udah nggak ada hubungannya lagi dengan orang sana gitu. Nah, tapi dia merasa bahwa dia bukan pribumi, bukan memiliki gitu loh, guys. Kenapa guys, saya bawa sedikit peribahasa gini. Kenapa orang
tidak cinta karena mereka merasa tidak memiliki. Betul tidak, guys? Iya. Iya. Iya kan? Merasa kayak tidak berada nyaman gitu. Ya betul, tidak merasa nyaman gitu. Karena merasa tidak memiliki, gitu kan ya? Nah, kenapa kamu tidak cinta bangsa kamu, tidak cinta Indonesia ini? Karena kamu merasa tidak memiliki Indonesia ini, gitu loh. Nah, hari ini Mister mau jelasin bahwa kamu itu lahir di Indonesia, ya kan? Tidak, saya nggak bawa agama loh ya. Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan kamu lahir di Indonesia, mengizinkan kamu menikmati hidup di Indonesia, berarti apa? Kita harus mencintai dan memiliki, merasa memiliki bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Betul nggak, guys? Yap, Ayo betul. kasih tanggapan. Iya. Iya. Betul. Harusnya begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita tidak merasa memiliki itu? Karena apa? Banyak faktor, ya kan? Banyak faktor. Tidak ada yang kamu tahu di situ. Yang semua kamu tahu itu di tempat yang kamu dulunya. Papanya ada. Gitu ya. Nah, Kayak misalkan orang ini dari Bangka, habis itu dia dilahirinnya tuh di Indonesia. Dia nggak suka di Indonesia karena yang keluarga yang dari Bangka itu lebih baik ke dia. Malah yang Indonesia yang nggak ngomong sama dia mulu. oke, ya betul. Itu salah satu contoh gini. Oke, itu bagus banget contoh yang dibuat oleh Colin tuh. Dia lahir di Bangka. Dia orang Bangka nih. Terus dia tinggal di Tangerang. Ya kan? Nah, bahasa yang digunakan bahasa Bangka. Betul tidak? Ya betul ya Colin ya, maksudnya ya. Terus Bukan bahasa Bangka kayaknya Cina gitu. ya, Indo-Cina. budayanya dipakai di Tangerang. Sehingga dia kurang mencintai kota Tangerang, tapi dia lebih menikmati, lebih cinta asal usulnya dari Bangka. Padahal apa? Dia menikmati tinggalnya di mana? Tangerang. Dia hidup di Tangerang, makan di Tangerang, ya kan? Nah, pertanyaannya, kita ini ada nggak kayak gitu di Indonesia ini? Banyak. Nah, saya mau belajar citizenship ini, kita begini, mencintai atau merasa memiliki lingkungan di mana kita berada. Supaya apa? Supaya kita bisa merubah tempat itu dan kita bisa ambil bagian di dalam pengembangan daerah itu. Mau nggak, guys? Ayo, guys. Ayo, atau bingung? Bingung nggak? Agak Jenski, Enggak, Sir. Jenski bingung nggak, Jenski? Mengerti nggak apa yang Mister sampaikan ini? Ngerti. Mr. Angel Ngerti ya. tutup kamera ya. Internet Angel di sini agak jelek terus tadi Mr. Oke, nggak apa-apa. Tutup kamera nggak apa-apa. Ya kan? Nah, itulah citizenship. Itulah pengertian dari citizenship. Artinya apa? Bagaimana kita berperan aktif atau merasa memiliki lingkungan, tempat tinggal, atau negara di mana kita ada. Ya kan? Sekarang itu gini loh, banyak orang yang kalau kamu lihat, klik di Google gitu, citizenship itu adalah kewarganegaraannya asli gitu. Apakah di Indonesia atau di mana. Nah, tapi yang citizenship yang dimaksud di sini adalah bukan hanya tercatat secara
kalau sekarang mah disebut dengan tercatat secara imigrasi atau tercatat karena Mister tadi makan kacang guys, jadi keselipet lidahnya, bagus ya kan? Tercatat sebagai apa? Tercatat sebagai apa? Di kependudukan, bukan itu. Tapi bagaimana kita, di mana kita tinggal, di mana ada apa kita menikmati ya, di mana dilahirkan, betul Colin, kita merasa memiliki daerah itu. Jadi kalau kamu ada di Indonesia, kamu merasa memiliki Indonesia. Jadi jangan ada orang yang memisah-misahkan. Kan itu memisah-misahkan itu kan, oh kamu kan bukan orang Indonesia asli, kamu kan begini, kamu kan begini. Enggak guys, kita punya tanggung jawab yang sama dan hak yang sama di mana kita ada gitu. Jadi kalau kamu ada di Tangerang nih, ya kan, kayak Albert nih, kan di Jakarta. Jakarta itu punya kamu Albert, ya kan? Tangerang itu punya kamu Jenski. Jadi cara kita bagaimana? Kita mencintai, berusaha melakukan yang terbaik. Nah caranya bagaimana? Kamu kan nggak mungkin jadi wali kota semua, enggak lah. Atau nggak bisa jadi camat semua, tidak. Tapi paling tidak apa yang bisa kamu lakukan, gitu loh. Nah karena nanti bentar lagi setelah kamu lulus nih, ini SMP, SMA, terus kuliah, ya kan? Kita nggak hanya di sekolah melulu, enggak, tapi kita harus terjun di masyarakat. Makanya kenapa banyak orang tidak ngerti, karena mereka tidak pernah terjun di masyarakat. Dan ada juga masalah yang dibuat oleh orang banyak itu yang bilang gini, kamu kan bukan asli sini, gitu. Mister, Ya kan? Loren ke toilet dulu ya, Sir. Ya, boleh. Oke, yuk. Nah, kita belajar ya, guys. Apa sebenarnya pengertian dari citizenship itu, kewarganegaraan itu apa? Ya, kita belajar sama-sama. Sudah lihat, Mister kasih PowerPoint, udah lihat? Sudah, Sir. Iya. Kelihatan nggak? Jelas. Oke, boleh baca Edward? Boleh deh, Edward aja baca, biar lantang suaranya. Pengertian kewarganegaraan adalah misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa Indonesia. Iya, oke guys. Nih, apa itu kewarganegaraan atau citizenship itu adalah bukan hanya kependudukan, bukan, atau tempat tinggal, bukan. Tetapi lebih daripada itu, yaitu apa? Supaya kita dibentuk dalam moral kita sebagai masyarakat yang berbangsa, ya membentuk warga negara yang cerdas, seperti yang tadi, ya yang Mister jelasin tadi, ya kan? Kamu tinggal di Indonesia, ya kan? Bukan hanya oh iya saya orang Indonesia, bukan. Tapi adakah budaya itu kamu jalankan gitu. Budaya orang Indonesia gitu, ya kan? Nah, terus apalagi supaya kita memiliki ya rasa demokratis,
Ya, demokratis itu kenapa orang mau gitu ya? Sekarang ini kan kamu dengar tuh banyak, ini mah nggak demokratis. Ya demokratis itu adalah apa? Ya bisa menerima. Apa yang orang menerima paling? Ya betul, Colin. Jadi gini loh, demokratis itu kita walaupun pendapat kita tidak diterima, ya udah namanya demokratis dan berhak orang lain memberikan pendapat gitu. Yang namanya demokratis itu semua kita bisa memberikan pendapat gitu. Termasuk kamu di kelas gitu ya. Misalnya, jangan sampai memaksakan kehendaknya. Nah, kalau memaksakan kehendak itu bukan demokratis. Itu namanya otoriter gitu ya. Jadi kalau demokrat ya bisa gitu. Kita bisa berbeda-beda, namanya juga demokratis. Pendapat boleh berbeda, tapi jangan jadi itu jadi berantem. Jangan sampai Ya kan? demo. Betul, jangan sampai demo. Apalagi yang benar hanya satu. Enggak bisa. Itu loh. Iya kan? Makanya kita harus belajar kewarganegaraan. Iya kan? Dan ada kebebasan. Demokratis itu bebas, tidak terikat dengan yang lain gitu. Ya, makanya di NGS itu bagus dibuat. Kita demokratis, tidak dipaksakan. Iya kan? Di NGS itu diakui 5 agama kan? 6. Ya, membangun karakter. Iya, bisa belajar. Contoh lah, ini saya soroti dari agama misalnya. Ya kan? Kita bisa agama apapun kita berhak menganut agama kita. Itu demokratis. Tidak diganggu. Tidak dilarang. Nah, kalian nanti kalau ada di masyarakat, ya kan kalian bisa lihat ada mungkin dilarang atau apa gitu. Nah, kalian nanti setelah jadi pemimpin tidak boleh melarang, demokratis. Ya kan? Nah, makanya di kelas juga kalau pendapat si A dan si B berbeda, ya kita harus terima, jangan memaksakan gitu. Terus berakhlak. Iya boleh. Ya kalian berapa kali sih kalau berisik. Kenapa tuh? Kenapa tuh Colin? Suaranya. Colin nyanyi. Oh nyanyi. Jangan nyanyi dong. Iya kan? Ya guys. Nah, coba aja di sekolah aja kita sudah belajar demokratis ya guys. Apa? Ini pelajaran Mister lah. Mister kan ngajar kalian SS ya. Apa Mister memaksakan kehendak? Hah? Jujur dong, pura-pura biar lulus gitu, pura-pura. Dan nanti kalau kita jujur, Sir, nanti bisa tersinggung kayak gimana, Sir? Enggak lah, nah demokratis itu tidak boleh tersinggung. Ya jangan nyinggung, yang kita singgung itu, ya jangan tersinggung dong. Nah contoh misalnya, ya kalau misalnya kalian merasa, Mr. Albert juga nggak demokratis, sering memaksakan kehendak. Oh iya, berarti itu penilaian buat Mister. Oh, berarti kedepannya saya akan lebih demokratis. Ya begitu, benar nggak? Betul.
Nah, berapa Iya. banyak orang, ya kan berapa banyak orang kan, oh iya demokratis, tapi dia memaksakan kehendak. Sama di rumah juga. Coba dong cek, papa mamanya demokratis apa tidak tuh? Ayo dong kasih pengalaman buat saya. Kalian kasih itu dong, kasih masukan. Kalau disuruh makan gimana? Kenapa Edward? Kalau disuruh makan gimana? Ya kan kalau disuruh makan itu kan kepentingan bersama. Itu pun bisa juga kalau memang belum lapar ya sudah kalian makan duluan, bisa kan? Disuruh makan itu kayak Oke. Iya. kan yang demokratis itu kayak lagi Tapi kalau oksigen. Iya kan? Gini. Di rumah juga bisa demokratis guys. Contoh, mami Bisa papa. dihancurin. Abis itu Bukan, boleh. kok rumah dihancurin. Gini lah, misalnya makan. Ayo kita makan nasi goreng yuk. Bisa kan demokratis? Saya nggak suka nasi goreng, makan pecel lele, gitu kan? Terus kalau akhirnya beli pecel lele gimana? iya, ya di rumah Mister begitu. Nggak mau. Anak Mister kan bilang, saya nggak mau nasi goreng. Terus saya tanya, kamu apa? Pecel lele. Oke, mamanya apa? Oh, gado-gado. Ya udah, kita bisa ada makan nasi goreng, ada makan pecel lele, ada makan gado-gado. Emang kenapa harus makan nasi goreng semua? Mister, tapi masalahnya itu bagaimana kalau orang itu terlalu nggak mau kasih tahu apa yang mereka mau. Oke, Habis itu pertanyaan mereka itu langsung apa aja oke, tapi malah pas makan nggak enak. Nah, Saya pertanyaan yang bagus dari Colin. Dia bilang gini, gimana Mister kalau Orang pilih-pilih makan. si orang itu nggak mengasih tahu kalau punya keinginannya gitu, keinginannya nggak malu gitu. Nah, itu bukan demokratis guys. Nah, makanya kamu itu belajar sekarang itu, Mister pengen gini, berani mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Jangan iya melulu, tapi dalam hati menggerutu. Kayak gini, kamu kirim ya ke Google Classroom. Nggak ada tuh yang bilang, Mister, berat loh begini-begini, tapi tiba-tiba tugasnya nggak dikirim. Kira-kira bener nggak kayak gitu? Itu demokratis nggak? Enggak. Nah, tapi sering nggak kalian lakukan seperti itu? Banyak. Nah, banyak kata si Loren. Nah, makanya harusnya ya udah kalau memang nggak suka ya kasih tahu. Bener nggak Nggak guys? suka tugas ya udah nggak usah kasih tugas. Kalau usah dapat nilai. Ya nggak juga, kalau nggak kasih tugas nggak juga, tapi kan kamu boleh ngomong dong, Mister, saya kesulitannya di tugas begini loh, ada nggak alternatif lain? Mungkin saja gurunya kasih alternatif lain, atau guru-guru NGS ada yang maksain nggak? Enggak. Nggak ada sih, cuman kadang-kadang kalau ada pun kayak nggak langsung gitu loh, Sir. Apanya gimana? Coba. Nggak langsung gitu itu gimana maksudnya? Kayak secara nggak langsung memaksa tapi dengan cara yang lebih lembut, Sir. Maksa dengan cara yang lebih lembut. Gimana caranya itu? Contoh, kasih contoh buat Mister dulu. Kayaknya aku tahu deh contohnya kayak gimana. Contohnya itu kayak, oh ya udah kalau nggak usah itu tugas nggak apa-apa ya. Tapi ntar nilainya bakal turun loh. Gitu. Ya itu mah maksa namanya, bukan ini. Itu mah harus, itu kata harus. Gimana Nicholas? Itu mah ancam. Itu mah ngancem itu. Ya sudah, nggak usah dikerjain. Tapi nilaimu nggak ada. Nah itu mah bukan
bukan demokratis. Ya kalau begitu lah, Sar. Film itu. Ya intinya sih Gimana simpelnya coba? bikin kita mengintimidasi kita supaya biar ngikut gitu loh, Sar. Caranya gimana? Yang seperti yang udah dijelasin sama Edward tadi, Ya, mancing atau gitu nggak loh. diliatin aja. Oh gitu. Ya udahlah. Kalau nggak dikerjain ya paling nilainya nggak ada gitu ya. Mm-mm. Walau ini jarang terjadi, tapi kadang ada. Tapi kamu pernah nggak ngomong sama gurunya misalnya, bilang, boleh nggak kalau saya nggak kerjain itu, tapi saya bikin proyeknya seperti ini dan segala macam gitu. Berbeda dengan apa yang gurunya sampaikan. Pernah. Dan baru tadi pagi kejadian. Wah tuh baru tadi pagi kejadian, terus gimana? Jadi Dari gurunya gimana? dari gurunya saya bilangin, Miss, ini saya bikin dua versi yang ini, yang saya gambar di kertas ini, sama versi saya bikin di komputer. Tapi sebenarnya yang parah itu bukan yang kayak begini, bukan. Tapi yang parahnya adalah di saat gurunya tahu infonya dadakan. Disiapin Ya. lagi gitu. Itu yang paling Kalau parah. infonya Males. Ya. Kalau info dadakan kan berarti ya memang dari gurunya tidak mungkin lupa atau apa, pikir positif Bukan lupa. aja. Jadi apa, Loret? Dia kayak apa tuh kayak apa ya, lupa mau ngomong apa tadi. Nggak Lalu- siap kalau mendadak itu nggak siap, Iya tiba-tiba kayak tiba-tiba. kayak mendesak. Ya, tapi kamu berani nggak argumen bilang, Mister kenapa begini? Kok Iya sama berani. Mister? Nah, pertanyaan saya gini, kenapa sama Mister Albert kalian berani argumen? Kalau argumen Karena ada kayak beberapa- Mr. Albert wait. itu kayak lagi argumen sama orang yang lebih tinggi. Kok Iya, pertanyaan saya gini, kenapa kalau sama Mister Albert kalian berani argumen? Karena Karena Mister itu biasa aja orang. Jadi ya udah. iya, misalnya kalem. Kalau ada Biasa. guru ngintimidasi balik. Itu bikin males. Mister gak intimidasi. Ya itu masa sih, jangan gara-gara saya denger ya pura-pura karena saya Emang bener kok. kan dia, jangan karena kalian pikir gini, kan dia kepala sekolah, nanti kalau saya enggak ini nanti saya bikin nggak lulus, nggak ada hubungannya Master, guys. saya ngomong Itu kejujuran gak di ada sini. hubungannya. ada hubungannya 9 sama tahun sekali. saya sama Mister, hey. Kenapa? 9 tahun saya sama Mister, masa iya saya ngomongin ngibul cuma demi lulus? Enggak lah, sama Ya Mister juga 9 tahun. Saya mana ada ngibul. Mister, dulu Mister, dulu Ya. pas masih belum ada COVID, ada kayak rumor-rumor Misternya itu jahat banget, Misternya itu jahat gitu. Lah aku juga sama Ternyata- kali. Marah-marah terus katanya. Ternyata iya marah-marah terus, tapi ternyata enggak. Gue lebih Menurut parah kalian kok gimana? dari TK, men. Digituin Mister gak tuh aja. Karena tuh kayak serem Biasa gitu. aja. Cuman kan bisa Kalau bilang, marah-marah serem, tapi kalau ajak ngobrol enak. ya kalau ngajak ngobrol sih enak. Kecuali marah baru tuh ser. Ya namanya orang marah ya serem lah. Itu Ada kan, orang tapi marah nggak serem ser. makanya guys, dalam hidup ini selalu ada istilah bilang gini, don't judge the book from the cover. Ya bener ya bahasa Inggris Don't saya. judge Ya? Don't judge the book by the cover. By its cover. Ya jangan Don't judge jangan a book by its langsung. cover. Iya, jangan lihat dari wajahnya yang sangar gitu. Ngobrol dulu dong. Iya nggak? Apa tuh ser belakang? Biasa. Iya kan? Jadi
Nah, kamu juga nanti setelah kamu di masyarakat, ya kan, kamu nanti nggak tahu ya, ini kan kamu kelas 6 ini, nggak tahu kamu akan lanjut ke SMP mana, ya kan, ke sekolah mana. Orang masih stay di NGS. Ya, yang stay, thank you, masih stay di NGS. Yang stay temenin Mr. Albert. Ya, tapi kamu yang Nambah lagi tidak saya stay di 3 tahun NGS. ekstra. Iya. Sama Vio yang Kamu bercabut. Kamu yang tidak stay di NGS, mungkin kamu mau pindah ke sekolah mana, terus kamu ke sekolah di tempat mana. Satu hal Kalau yang pindah itu nggak mau ketemu Mister kali. bukan. Nah, itu juga salah. Itu juga Loren mungkin penilaiannya salah. Ya mungkin saja mereka cari pengalaman baru. Ya kan? Kemungkinan itu juga. Iya, kemungkinan itu. Jadi gini, pesan Mister hanya satu. Ya kan? Mampu mencintai, ya kan? Dan merasa memiliki lingkungan dan tempat belajar di mana kamu berada. Belajar yang kamu bisa di mana. Iya. Nah, jangan Cari edukasi yang cocok, Sir. iya, Mantap, jangan belajar selalu fisik juga. ya jangan selalu ya saya kan orang kayak itu tadi. Saya kan orang Medan. Nggak perlu dong saya menghargai orang Jakarta. Nggak boleh begitu. Iya Harus kan? saling menghargai. Nah, betul. Jadi kalau nanti nih Jenski SMP-nya di mana, Jens? Notre Dame. Nah, Notre Dame misalnya ya, ini menurut kita ngomong Jenski. Boleh ya dikasih contoh Jenski, boleh ya? Iya, ya. Nah, nanti di sana jangan bawa-bawa. Ya, gua kan orang NGS. Ya nggak gitu. Orang yang iya kan, orang yang punya kewarganegaraan yang baik itu dia harus lebih cerdas. Oh, di sini begini, ikutin. Jadilah contoh di sana. Gitu. Itu loh yang Mister mau tekankan itu. Jadi belajar kewarganegaraan, citizenship itu bukan hanya teorinya atau bukan hanya supaya kita tinggal di mana secara secara hukum kita terdaftar di warga negara, tidak, tapi bagaimana kita sebagai warga negara punya andil, ya kan? Kita bisa hidup, kita bisa berdampingan dengan orang lain, saling mengisi satu dengan yang lain, gitu loh. Oke? Nah, itu dia pengertiannya. Kita lanjut, ya. Guys, sudah berubah belum? Belum. Ada sudah. Udah. Nah, apa saja sih yang kita lakukan? Tindakan apa saja? Ya, ini Mister ambil secara umum bangsa Indonesia lah, ya kan? Ya, tindakan apa saja yang kita lakukan? Yang pertama bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Contohnya batik. Banyak, iya salah satunya batik. Mister, ada banyak masalah kalau kita nyariin yang daripada bajakan, kita nyari yang para seniman. Misalkan yang seniman itu udah sold out, kita bajakan buat dengerin aja, itu maksudnya kita suka sama dia. Ya iya, tapi carilah yang asli punya dia. Tapi bagaimana? Mungkin ya aslinya udah hilang, semuanya udah hilang, udah dibeliin semuanya. Iya, Carilah. belinya dari Kalau Cina. udah nggak ada lagi, Orang Sir. yang menciptakannya. Sir, kapan kita buat ini, Sir? Masa kita beli dari Cina? Kita jangan bikin itu dulu. Bajakan. Muhammad. Nanti di pertemuan ketiga atau keempat, Richard, tenang. Ya. Kalau kita Nggak usah. beliin,
kalau kita beliin itu yang seniman itu kita dedikasi, tapi kalau masih aja kalau kita lewat bajakan kita masih aja suka sama lagunya atau itunya pembikinannya dia. Ya, kalau bisa janganlah bajakannya. Iya, jangan Karena- bajakan. Iya, carilah yang asli. Aku ada download game bajakan karena bayar. Jose. Bajakan apa sih artinya? Hey guys, Bajakan itu jangan-jangan maksudnya tuh yang itu yang kita nggak Palsu. lewat beli dari originalnya. Oh palsu Iya. gitu. Ya yang ya palsu. kalau perlu. Oh kayak contohnya dibikin dari Cina. Enggak, bukan Bukan, kayak itu gamenya itu kan berbayar dari kita downloadnya yang gratis gitu. itu mah Oh, kopi bikin yang namanya, itu mah palsu. kopi. Maksudnya tuh kayak Oh, yang iya. Kopi. orang ini bikin game, orang Ah. downloadin gamenya, abis itu mereka tuh jualin di internet buat free gitu, itu baru bajakan. Oh iya, tahu. Kayak contohnya Minecraft palsu atau Sakura School Simulator. Kayak Ya. pakai emulator lah. Nah, Mister tidak gimana ya? Zaman sekarang Jangan itu kan rekomendasi. zaman sekarang itu kan orang sudah banyak melakukannya. Tapi kalau bisa, ya kita jangan ikut-ikutan. Ya, contohnya banyak loh, banyak. Ini kamu tahu nggak, guys? Mister, kalau ada video pembelajaran, ya kan? Nih, kamu belajar dengan Mister kan udah lama tuh, ada setahun belajar SS. Ada nggak kalau Mister putar video, Mister nggak potong loh. Termasuk kalau ada nama orang itu, gitu ya, Mister putar video nih. Ntar lagi kita akan putar video juga tentang apa? Mencintai bangsa dan negara. Tapi itu Mister nggak edit. Kenapa? Karena supaya kamu lihat, oh itu yang ciptakan video itu ini. Contoh kayak Copyright. agama kan. Karena Mister malas bikinin itunya video. Bukan malas bikinin, bukan malas edit. Iya kan, kamu jujur. Loren jujur banget sih. Iya kan? Enggak, bukan. Tapi gini, itu juga Memberi hormat kepada itu pemilik juga. aslinya. Iya, itu juga perlu loh guys. Kamu ya kan orang lain yang ciptakan, kamu yang nikmati. Nggak boleh. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya ya gara-gara gaya gitu ya, biar gaya KW pun nggak apa-apa, nggak mau. Iya kan guys? Sekarang ini kan Betul. ada misalnya tas, ya kan? Tas baru, penerbitnya apa gitu. Tapi karena pengen gaya, ya udah bikin baru gitu. Tapi KW jangan. Ya kalau memang ini ya carilah gitu. Kan kasihan yang di KW itu gitu. Tapi Dia nggak dapat masalahnya apa-apa. itu, Kenapa? Ke-mute kamu. tapi masalahnya itu bagaimana kalau apa sih namanya? Kita beli yang originalnya itu mahal, banyak orang suka branded, juga bahaya buat kamu, mungkin aja bisa bunuh kamu kali gitu. Nah, Awal lebih makanya kalau menurut saya jangan ikut-ikutan mau branded juga tapi KW. Bener loh. Ini kita Mister nih ngomong ini kan tadi saya bilang kita belajar ini bukan hanya teorinya. Kalau teorinya kamu bisa lihat lah di Google di apa gitu. Tapi gini, salah satunya itu orang pengen branded tapi dia pakainya yang KW. Kita menghargai nggak yang penciptanya guys? enggak, tapi masalahnya itu. Enggak. Tuh. Yang penting jangan beli branded aja lah. Bukan nggak penting Beli aja yang- di beli brand. aja- Ya Kak, beli aja kalau yang ada murah. duit. Beli aja yang ada kalau uang. kalau ada uang beli aja. Beli aja yang murah. Kalau ada duit. Beli aja yang kalau ada uang beli aja. Beli aja yang murah. Beli aja yang kalau ada uang beli aja. Beli aja yang kalau ada uang beli aja. Beli aja yang murah.
Beli yang murah itu boleh, it's okay. Beli yang murahan. Boleh, Tapi jangan di KW-KW-in gitu loh. Yang bikin KW itu juga salah sebenarnya. Iya kan? ya salah. Ah, Agak ilegal. Kayak Ah. kayak ya mainan. Kayak bisa Nah, ditunda ya, benar. ya, jadi jangan ya. Jadi usahainlah menghargai karya orang lain. Nah itu nih, oke ya. Bangga juga memakai produk buatan asli Indonesia. Jangan sampai ada yang buatan Indonesia, tapi pengennya buatan luar negeri melulu, gitu ya. Made in China. Jangan, Kebanyakan suster made in China. iya. Itu yang nomor 3 kan jangan menyebarinkan hoax. Oke, itu Tapi yang kedua. Yang kedua, nih guys, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Contohnya, sekarang ini, kalian mau dengar cerita nggak guys? ya boleh cerita. Kok ada Sama- Mr. James di belakang, Mister? Ini Aku ini mau kejadian- izin ke Sekarang toilet kita dulu. gosip, Sir. Mister, boleh Mau ke izin. toilet dulu. Oke. Ini kejadian real, nyata hari Sabtu kemarin. Jadi Mister bawa anak naik motor gitu ya. Terus Aku bisa nolong lagi anaknya. enggak lah. Mister masa nyolong anak. Kita Enggak, loh. anak Mister lah. Dia anak lagi Mister. telepon. Anak Mister, namanya Jojo. Oke, ya kan? Kami pergi nih. Terus di depan kami ada mobil. Ini kenyataan, guys. Ada mobil yang bagus. Ya katakanlah mobil. Kalau nggak salah Alphard, di belakangnya ada Lamborghini. mobil kecil. Enggak, Lamborghini enggak langka. Di jalan biasa. Di jalan Mobil biasa. BMW doang pasti. Nah, terus dari mobil itu ada yang ini anak-anak muda, mereka Buang mungkin sampah itu sembarangan. terus buang tisu, nggak sampah sih, tisu. Dia buang tisu dan botol Orang aqua yang di belakang. gitu. Botol aqua gelas. Terus saya kasih tahu gini, tuh lihat kok bisa begitu gitu loh. Nah, itu kan tidak menghargai. Mungkin dia merasa karena dia naik mobil mewah atau dia merasa nyaman, dia nggak berpikir kalau dia merusak lingkungan gitu. Itu nggak cinta bangsa, guys. Itu tidak memiliki rasa citizenship. Nah, pertanyaannya, kamu bagaimana? Jangan-jangan kamu yang di sini juga pernah melakukannya. Enak-enak di mobil Enggak. buang Or sampah as simply we sembarangan. call it, sir. Tapi orang itu Dia disimpan dulu saat di mobil, terus kalau ada tong sampah baru dibuang ke tong sampah. Oke. Ya, Or as begitu. we call it, sir. Jangan buang sembarangan. Guys, hold off. Ada yang mau ngaku nggak pernah melakukannya? Hey, let me talk, boys. Aku juga pernah. Iya. Ya, nih, Hold up, jujur. boy, hold up. Nih guys, Wah, nih, Mister Mister pernah. jujur. Tapi kalian jangan jadi bully Mister ya. Kan netizen Indonesia kan biasa begitu. Ya bully. Kalau kita salah bully. langsung dibully gitu ya. Guys, Mister juga pernah melakukannya, tapi langsung Mister sadar, iya, ini tidak cinta bangsa. Yeah, or as simply we call it, guys, hold, let me talk. Or as simply we call it, money can't buy the classes. Iya benar. Iya. Yeah. Iya, tapi Mister tahu nggak orang Indonesia itu paling toksik loh di kawasan Asia Negara. Rasis. waduh. Ada ini enggak itu? Ada penelitian yang penelitian yang pasti enggak itu kita percaya? Itu dari Microsoft katanya itu melakukan itu ekspedisi katanya. Oh, jadi masyarakat Indonesia paling toksik gitu. Di Asia Negara doang, di Asia. Di Negara. Asia. Ya ampun. Nah, tuh informasi yang paling
akurat nggak itu? Jangan sampai nanti saya ngomong, Hoax. menurut ini Iya, itu Indonesia tahu itu bisa aja adalah hoax. Tapi itu kan negara paling dengerin dari toksik. radio. Dengarin dari Pernah, radio. Mister, ada gubernur yang hampir mau jadi, yang gubernur yang Kristen kan, dia hampir mau menang, tapi kalah karena ada yang itu, yang lain. Oh gitu. Habis itu malahan yang gubernurnya itu yang dipilih, yang itu jadi itu jelek. Jadi Oh racist. gitu. Ya, Karena saya sih. kebanyakan orang itu, ya kadang kan kalau gini, tunggu sebentar. Hmm. Kalau misalkan ada apa sih namanya, ada orang nih gede nih, ada orang yang punya ini yang gede, habis itu ada orang yang punya ini kecil. Kalau ada orang nih yang gede jadi mau jadi kayak apa sih namanya, presiden nih, mereka pilihin. Tapi kalau ada orang yang kecil yang mau jadi presiden, ya ada orang dikit yang pilihin lah. Tapi kalau orang yang di negara yang banyak yang kecil ini gede, ya kepilihannya tuh yang ini. Jadi kenapa toksik kebanyakan? Nah itulah mungkin dia merasa itu belum tentu ya cerdas. Tadi belum tentu demokratis, belum tentu bahkan ada yang rasis, guys. Banyak. Kalian tahu nggak, banyak seringkali kita dapati di negara ini banyak yang rasis. Ya, itu kita nggak ngomong politik, Albert. Tapi gini, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai lulusan NGS, ya, Mister tekankan, tidak boleh rasis. Makanya di NGS kita umum, tidak ada yang hanya Kristen, hanya Muslim, hanya Buddha, hanya apa. Kita semua tergabung di dalam satu NGS. Kita itu saudara. Iya, agamanya apa, budayanya apa, makannya apa, Yang penting nggak bersatu. Yang penting bersatu, saling menopang, saling mendukung. Oke, guys? Pancasila, betul. Saling gotong royong. Iya. Nah, kalau masalah siapa yang kita pilih nanti jadi gubernur, jadi apa, itu pribadi. Silahkan pilih. Ya kan, tapi yang Mister tekankan adalah masih kecil, Jangan kita- jelekin orang yang pilihan yang lain. betul, itulah tadi kan saya udah ngomong demokratis. Demo. Ya Demo. bukan demonya, tapi tambahin kratisnya dong, demokratis. Kita demo. Ya enggak, guys? Jadi nggak boleh, ya kan? Harus sayang semua, nggak jangan beda-bedain. Oh, ini kulitnya putih, ini wajahnya coklat, nggak ada. Kamu sendiri. Ya kan? Karena Mister bilang gini, di mata Tuhan yang Maha Esa, itu kita sama. Nggak lebih berharga Jenski daripada Loren, enggak. Di mata Tuhan sama. Manusia aja yang suka beda-bedain. Oh, ini lebih ganteng, ini lebih cantik. Enggak. Emang kalau ganteng dan cantik itu hanya di dunia, guys. Wow. Karena apa? Kita diciptakan spesial. Kan kalian yang ini. Mister kan kalau lihat, oh, God make me special. Berarti kamu itu spesial semua. Jangan oh yang ini kurang begini, yang ini kurang begini gitu. Karena kita ini spesial semua. Jadi kita harus cinta semua. Betul nggak, guys? Karena di dunia ini Ya. nggak ada yang Kalau bagus. semuanya spesial, berarti nggak ada dong yang spesial. Nobody is perfect. Nggak ada yang maksudnya gimana, Colin? Kalau semuanya spesial, berarti nggak ada dong yang spesial. Iya, nggak ada. Pokoknya spesial semua lah. Tunggu, berarti kalau semuanya spesial, berarti nggak ada yang biasa aja dong. Nggak ada. Emang siapa yang merasa? Semuanya Makanya kamu- beda lah. Maksudnya tuh semuanya beda. Iya, semua unik. Makanya kamu jangan menganggap diri kamu biasa-biasa aja. Ah, saya mah biasa-biasa aja. Enggak. Mister kan selalu bilang, Mister tuh spesial. You make Bener me nggak? feel special. I am Iya. different. Tuh,
Angel bilang God make me special, ya kan? Makanya jangan suka menjelekkan orang, jangan suka membuli orang. Kenapa? Kalian tahu nggak? Colin di mute. Kalian tahu nggak kenapa Mister suka bilang, kamu jangan suka bully orang, kamu jangan suka menjelekkan orang, karena Suatu hari prinsipnya nanti kamu akan dibully sendiri. enggak. Ya itu bisa, tapi pada prinsipnya kita itu diciptakan spesial. Bukan buat bully orang. Bukan, ya kan? Betul. Mister, Jadi, oke, kenapa? kenapa ya? Ini kita itu harus 7 kayak billion triliunan tahun buat pikirin kitanya tuh semua beda. Kayak kenapa? Ya namanya Gitu loh. keterbatasan Sama pikiran banget. itu ya begitu. Orang-orang tuh rezekinya Evolusi. masing-masing, soalnya udah diatur sama Tuhan. Iya. Ya, oke, kita lanjut guys ya. Nanti kita diskusikan satu persatu. Oke, yang pertama gini. Nah, tidak tadi menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Jangan gini loh. Seperti itu tadi, itu kan bukan tempat saya ini gitu. Indonesia ini tempat kita, guys. Jadi ayo kita jaga bersama-sama. Jangan ngebully orang, kan bilang gini. Tuh lihat tuh. Jelek kan punya mereka. Bukan begitu. Jeleknya punya mereka itu karena kita sama-sama, berarti jelek punya kita juga. Jadi kalau kita memang bisa bantulah supaya itu jadi baik. Oke? Karena kamu nanti kan keluar dari sini jadi masyarakat, bukan kalau kamu di luar kan kamu jadi masyarakat. Ya kan kalau di sekolah jadi murid gitu. Oke? Nah, terus ini tadi sudah disinggung, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Ya kan? Makanya tadi saya tanya, katanya di Asia Tenggara negara paling toksik itu adalah Indonesia. Jangan disebarkan juga begitu. Jangan-jangan itu hoax. Ya kan? Makanya saya tanya, pasti nggak itu penelitiannya? Jangan-jangan hanya karena dia benci Indonesia, dia buat begitu. Indonesia penyebar hoax. Padahal dia tidak ada alasan pasti gitu loh. Mister, sebenarnya sih semuanya itu hoax. Karena kan kita kan nggak bisa apa sih namanya percayain orang gitu, semuanya itu hoax. Mungkin aja makanya tuh kena apa sih namanya tuh proof gitu lah. Kayak kena proof itu. Tapi masih aja mungkin aja itu mereka bikinin gitu. Susah dipercaya lah. Makanya saya bilang Colin, jadi harus ada penelitian mendalam, guys. Jangan asal-asal gitu. Ya. Jadi kalau Mister nggak berani ngomong, ya Mister minum dulu ya. Lu udah pada minum belum? Belum. Saya mah kebiasaan kalau kelas segini nggak minum-minum. Jadi gini guys, jangan berpikir negatif terhadap orang lain. Karena gini, Mister punya prinsip gini, kalau kamu berpikir negatif terhadap orang lain, maka apa yang kamu pikirkan negatif itu terhadap orang lain itu akan terjadi kepadamu. Kata-kata bijak nih dari Mr. Albert tuh. Itu tuh, camkan itu. Dengar ini. Kalau kamu berpikir negatif terhadap orang lain, maka apa yang kamu pikirkan negatif itu terhadap orang lain itu akan terjadi kepadamu. Makanya jangan bilang gini, suka misalnya nih, telat nih mikir, telat mikir gitu kan kamu suka bikin istilah-istilah tuh buat orang lain tuh, cupu lu gitu kan ya.
Nah, jangan kalau Iya. kamu berpikir bahwa orang lain itu cupu, nanti satu saat itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kamu jadi cupu. Iya, contoh kamu udah Grandmaster, Iya. kamu ngatain orang, terus kamu akhir-akhirnya jadi noob juga. Habis itu ntar Tuh, akhir-akhirnya dia jadi Grandmaster. tuh bagus tuh pendapat Edward. Jangan kan, makanya lihatlah orang itu dari sisi positif. Makanya tadi dibilang kenapa gurunya bikin misalnya tugas mendadak, bukan dia mendadak atau bagaimana gitu ya. Mungkin saja dia lupa ngabarin kalian, jadi dikasihlah tugas itu mendadak gitu. Cie, membela nih ya. Enggak, bukan membela, tapi berpikirlah positif. Jangan negatif. Sama aja itu Bella. Bukan tuh kan, Loren tuh kan bilang bukan membela Loren. Tapi berpikirlah positif. Ya kan, misalnya nih ya, Bruce Lee. maminya pulang dari tempat kerja gitu ya, terus tiba-tiba marah-marah di rumah. Jangan berpikir negatif, oh ini mami tidak suka saya, tidak sayang lagi sama saya. Bukan, mungkin saja di Lagi stres pas kerja. di pekerjaan punya masalah, ya kan? Terus Stres. bukan stres, enggak stres juga, tapi dia memikirkan itu sehingga dia lihat kurang bagus di rumah, dia menjadi apa? Tambah emosi gitu. Jadi Sama jangan aja stres. kalau stres itu udah tingkat tinggi Loren, mungkin saja emosi kamu nih stres. Iya kan? Makanya bilangin minum panado. Minum panado. Iya makanya, jadi kamu perhatikan, lihatlah segala sesuatu itu dari segi positif. Jangan selalu lihatnya dari segi negatif. Guys, kalau dari segi negatif, itu kita lihat semua nggak ada yang benar loh. Mister Harus lihat cek ke begini dokter nih mata, kamu. Sir, biar benar, Sir. Iya, belum tentu ke dokter mata juga benar, ya kan? Tapi lihat, nah berpikir positif. Oke, nah kita lanjut. Ya makanya jangan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoax dan sebagainya. Menghargai para seniman dengan tidak membeli kaset bajakan. Tadi udah, ya kan? Tadi udah, kita nggak usah perpanjang lagi. Nah ini lagi. Taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Hey guys, bukan kita aja yang punya mobil, bukan kita aja yang punya motor. Jalan itu bukan punya kita. Jadi kalau berkendara, ya lakukan. Kalau jalurnya ke kiri, ya jalurnya jalur kiri. Jangan main serobot. Banyak kan di jalan raya begitu kan? Begitu ditabrak, Betul. begitu ketabrak, dia yang lebih marah-marah. Betul tidak? Bener. Betul. Apalagi itu kalau hold. Kalau dia ngelewatin mobil autonomous, itu komputer bisa error, biayanya mahal. Iya. Bisa error banyak itu. Iya kan? Nanti kamu kalau udah bisa bawa kendaraan nih, jalan itu bukan milik kita pribadi, jalan itu milik Punya umum. semua orang. Jadi gunakanlah jalan, jangan main serodok-serodok aja. Iya kan? Ntar Pak Albert marah lagi di jalan, ya kan enggak? Guys, Mister juga pengalaman guys. Ya kalau di jalan itu kan suka ada orang yang seruduk-seruduk gitu. Apalagi Mister rokok juga- sambil naik mobil. Iya, merokok sambil naik mobil, Iya, dibuang dari Mister puntung. juga sering gitu. Jangan, Ada orang di belakang. guys, Bohong. dengerin. Jangan-jangan Edward pernah pengalaman Kalau guys. kalau orang rokok, Aku nggak makan tobacco. kalau orang naik mobil sambil rokok itu orang kebanyakan gaya. Ya Ngerusak benanya. komponen Kebanyakan itu, Sir, gaya di habis. jalan. Enggak, dia juga tetap adiksi makan itu tobacco.
Ya, dia pikir jalan itu jalan dia sendiri, jadi suka hatinya, iya kan? Yang paling aneh lagi kan kalau sennya ke kiri, dia belok kanan, ya kan? Ditabrak orang, dia yang marah, betul nggak? Itu ibu-ibu. Jangan bilang ibu-ibu loh, ntar ada ibu-ibu di sini yang marah lagi kan? Jangan. Ibu-ibu yang di sini Ya adalah. kita minta maaf. Adalah gitu ya. Jadi banyak begitu. Nah, kamu nanti kalau udah bisa berkendara, udah bisa menaik motor ya kan, mengendarai motor. Ya kalau ini perhatikan, jangan sesuka hati. Terus pemerintah bilang kan, pemerintah kan ada peraturannya. Kalau berkendara itu harus punya apa? Surat izin mengemudi. Sebelum kamu punya SIM. Dan nggak boleh minum alkohol. Iya, sebelum punya surat izin mengendara, ya kamu tidak boleh mengendara kendaraan di jalan umum. Jangan gara-gara bapaknya orang kaya, motor apa aja bisa dibeli, ya dia seenaknya, udahlah naik kendaraan ngong gitu. Ya, bukan begitu. Ketawa Loren. Pengalaman ya? Iya. Motor goblok. Oh, jangan. Iya kan? Jangan. Jadi masuk frame tadi. Iya. Jadi harus ya tertib gitu. Kan banyak orang tuh begitu karena papi maminya orang kaya, motor apa aja bisa dibeli yang seharusnya belum waktunya masuk jalan raya, dia masuk jalan raya. Udah masuk jalan raya main hajar-hajar lagi, ngong. Begitu ditabrak, dia yang marah-marah. Padahal Nanti dia yang kalau salah. orang naik motor begitu pasti nanti kalau orang yang naik mobil gini, apa sih itu motor berisik-berisik aja gitu. Nggak cuma itu aja, gengs. Dia nggak boleh begitu. Harus saling menghargai dan jangan gini-gini nanti tabrakan udah tuh. Ntar mesinnya rusak nangis. Iya kan? Nah, hargai. Terus ada lagi banyak lah. Lampu merah, ya kan kalau lagi lampu merah nyala, jangan main terobos aja. Nanti kena tilang terus denda, Sir. Bukan masalah tilang denda. Ntar bikin nangis. Kalau tilang denda dia banyak uang, guys. Dia bisa bayar. Kalau nabrak gimana? Paling kadang-kadang kalau papi itu kalau lampu merah paling kadang-kadang nerobos. Nggak aja. Iya. Bilangin ya, nih papinya, maminya, kokonya atau siapapun. Kalau udah lampu merah nyala, ya berhenti. Jangan gara-gara buru-buru atau merasa ini udahlah belum ada orang langsung main terobos saja. Jangan. Itu namanya tidak menghargai lalu lintas, ya kan, peraturan lalu lintas. Ya. Jadi jangan asal-asalan guys berlalu lintas. Iya kan? Terus kalau ada pejalan kaki gimana? Ya dahulukan pejalan kaki. Jangan main tatit aja. Ya kan ada kan? Itu Ya, etika ada. buruk kita, Sir. Kenapa? Itu etika buruk kita, Sir. Yang bikin banyak banget apa namanya WNA keheranan. Iya. WNA keheranan kayak ginian, Sir. Apalagi yang dari Jerman tuh. Kelakuan harus dirubah, Mek. Hari ini Mister ngomong ke kamu, nanti di saat kamu udah bisa naik kendaraan, patuhi, ya kan? Ingat kata-kata Mr. Albert bahwa kalau tabrakan itu sakit, guys. Nabrak orang itu sakit. Bukan lu langsung Jatuh kabur ke- aja.
Jatuh dari Belum lagi motor biayanya, itu Me, sakit, ke rumah guys. sakit. Dari motor karena nanti Iya, pas rumah sakit lihat meninggoy. harganya udah nangis Iya. dong. Nah, ya kan? Jadi tolong kalau kamu nanti sudah bisa naik kendaraan atau udah ada yang bisa belum sekarang? Udah biasa bawa gitu siapa? Loren udah Ada nggak? Loren masih aku udah belajar bisa. itu sepeda listrik. Sepeda Aku udah listrik. bisa, Oke, men. Edward udah bisa. Saya Aku masih udah bisa saya naik udah kopling punya. manual Saya sama juga itu masih main sepeda listrik, Sir. Oh ya udah, oke. Lagi Ya, belajar sepeda listrik ya semua. Seringannya itu di komplek Iyalah. aku banyak orang yang kalau udah boleh naik motor ya mereka ngebut-ngebut. Tuh, Bahaya Kan loh. belajarnya enggak. gonceng mami Loren. Iya, nih Edward tadi ngomong begini, tuh di komplek aku kalau orang sudah bisa naik motor ngebut-ngebut gitu merasa Ya bahaya bisa jalanan kena itu orang punya loh. dia. Di Bangka Iya betul. banyak nerobos. Jadi ingat Mereka lebih makanya. takut. Mereka kalau malam-malam nggak pakai lampu sen. Iya, nggak pakai lampunya, asal jalan. Nah, makanya Mister pesan, ini pesan dari Mister. Kenapa Mister pesan ini? Karena Mister sayang sama kalian. Pertama, kalau kamu nanti sudah bisa naik motor, ya janganlah seperti itu. Usahakan ada SIM. Ya kan, kalau di lampu merah perhatikan kalau lampunya nyala, lampu merah nyala, kamu berhenti, jangan main serodok aja walaupun malam-malam nggak ada orang, kosong main serodok, ya kalau udah tabrakan sakit. Nicholas ketawa dia, bener Nicholas, ya kan? Iya, karena aku sering main Euro Truck Simulator 2. Rasanya apalagi kalau kena denda. Rasanya kayak ya 200 euro kena. Kalau di Bangka banyak sering Iya. nerobos kalau mau belok apa langsung lewat. Loren, bukan hanya di Bangka, Tadi pagi aja Mister ngalamin kok banyak yang nerobos. Iya di Bukan juga hanya ada, di- juga ada. Di Jakarta juga banyak, di Tangerang juga banyak. Makanya Mister pesan, kalau kamu nanti naik motor, jangan seperti itu. Ya, Apalagi pakai Indah Kapuk. jangan sebut nama dong, Pantai Indah Kapuk gitu. Janganlah. Ntar orang PIK marah loh. Gak ada orang dari Pixar jadi aman Sir kita. Ini direkam. Mau dokumentasi. Iya kan, jangan guys. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Ada lagi nih, yaitu menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Nah ini juga guys, Mister mau kasih tahu nih. Seluruh dunia dia udah jalanin, tapi giliran di Indonesia dia nggak tahu. Itu juga salah guys. Harusnya kamu jalan-jalan ya jalanin lah. Pernah ke Aceh gitu kan, pernah ke Sulawesi, jangan ke Singapura sudah, Thailand sudah, giliran ke ini kan kita misalnya kamu di Tangerang nih kan, ya giliran ke Wonosobo belum pernah, tapi daerah Australia, Hong Kong, China dan segala macam sudah. Nah coba dong, supaya kamu tahu ternyata Indonesia itu indah, coba pergi ke mana? Pergilah jalan-jalan ke Malang, petik apel di sana. Jangan perginya ke Australia doang gitu. Nah itu juga. Mister, apa sih tempatnya yang apa sih ada madu banyak gitu? Kanada. Bukan Kanada, yang kayak banyak madu di Indonesia. New Zealand. Bukan di Indonesia, aku lupa. Di Korea. kalau bukan, banyak bukan negara lain, negara Indonesia.
Indonesia. Kok ada Korea sih di Indonesia? Enggak kalau yang banyak madu, banyak di Baduy juga banyak madu. Enggak, kayak masalahnya tuh kayak taman Bandung. Itu madu juga. Ya enggak Mister nggak tahu. Nah, kamu cari nanti di Google lah. Tapi gini, usahakan. Jadi kita tahu budaya kita, guys. Ya kan? Kalau kamu travelingnya ke luar negeri, bagus. Menurut Mister bagus, ya kan? Kamu juga dapat pengalaman di sana. Tapi usahakan juga kamu travelingnya gimana? Indonesia. Supaya kamu bisa menghargai budaya di Indonesia. Ya kan? Betul. Kayak Mister Alhamdulillah. Dengerin. Kayak Mister Alhamdulillah dan puji Tuhan, Mister itu sudah pernah ya setengah lah. Sumatera Mister sudah pernah jalanin gitu ya. Jawa, ya kan? Daerah Kalimantan, Sulawesi. Jadi tahu budaya mereka gitu loh. Tahu cara ngomongnya begini. Ya kan? Kenapa kita sering berantem? Karena apa? Orang Batak nih, Mister kan orang Batak tuh, bukan rasis ya, bukan. Tapi mereka pikir semua kalau wajahnya begitu mereka kasar. Ya kan, suka marah-marah. Padahal setelah ngomong sama Mister, kalian bilang, ternyata wajahnya doang kasar, tapi hatinya lembut, gitu kan? Kenapa? Karena udah belajar bisa kamu mengenal orang. Tapi kalau kamunya hanya lihat dan dengar kata orang, kamu hanya berpikir apa? Negatifnya. Karena banyak orang yang ngomongnya negatif, gitu. Richard ketawa tuh. Iya bener dong. Ya, makanya traveling tuh perlu juga kamu rencanain kalau traveling kemana? Ke Raja Ampat. Siapa yang sudah pernah ke Raja Ampat, guys? Belum pernah. Belum pernah ya? Enggak. Kejauhan. Belum pernah, Sir. Belum pernah ya? Mister Solo. guys, Mister juga belum pernah. Jangankan ke Raja Ampat, ke Raja 2 aja belum. Mister pernah nggak? Kenapa? Kenapa, Colin? Gak ada suaranya. Colin ngomong gak ada suaranya, Colin. Sengaja dia. Iya kan? Oke, itu kita lanjut. Ternyata waktunya cepet juga, guys. Kok cepet amat sih? Aku diganti. Lanjut ya. Nih, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta. Ingat, berpikir positif. Oke, ya lanjut. Nah, apa sih manfaatnya kalau kamu itu mencintai bangsa sendiri? Yang pertama, kamu akan dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi orang lain. Contoh kayak tadi. Kalau kita sering pergi traveling ke Indonesia, kita tahu budayanya, kita tahu bahasanya, kita tahu kebiasaan mereka, maka pada saat kita ketemu dengan mereka, itu merasa dihormati. Ternyata dia menghormati saya. Contoh begini, guys. Mister itu kan lahir di Medan. Ya kan, Mister itu nenek moyangnya orang Batak. Tapi Mister lama di Jawa Barat. Ya kan, lama di Bandung. Mister itu fasih sekali bahasa Sunda. Nah, begitu ketemu dengan orang Sunda, Mister ngomong bahasa Sunda. Mereka menganggap saya apa? Saudara. Dan mereka merasa, dia menghargai saya, gitu. Terus Mister juga tahu bahasa Jawa. Jadi kalau Angel nanti bahasa Jawa, it's okay, Angel. Kan? Orang Angel nggak bisa ngomong bahasa Jawa, cuman ngerti. Nah yang jadi masalahnya adalah seperti itu. Kamu merasa, kamu bilang kamu keturunan Jawa, tapi bahasa Jawa nggak bisa.
Cuman hanya bisa mengerti Sir, kalau orang. Nah, paling tidak kamu ke sana belajarlah bahasa mereka. Bisa biasa Kang, kumaha, damang gitu, ya kan? Damang. Iya, biasa. Jadi Biasa. itu belajar, guys. Oke? Jadi bisa apa namanya? Belajar. Ini Richard Aurelian kenapa ya buka whiteboard? Tolong dong di itu dulu soalnya. Matiin Sir, disablein Sir. Oke, share screen Mister matiin. Oke. Ya kan? Jadi kamu belajar, guys. Belajar bahasa orang tuh bagus. Jangan begini, bahasa Inggris lancar. Bahasa Inggris lancar, ya kan? Bahasa Indonesia lancar. Tapi giliran bahasa di sekitarnya dia nggak tahu apa-apa, bahkan dia bisa dibodoh-bodohin orang sekitar. Nah, nggak bisa. Iya kan? Ampun, Belajar Mister, bikin saya kena mental. Kenapa? Bikin saya kena mental. Oh, enggak, Saya ngerti Indonesia, saya English, tidak bikin kamu Germany, kena tapi mental. yang lain enggak. Berpikir positif aja di kelas. Mister enggak buat kena mental. Tapi kalau kena mental pun ya berubah lah. Mulai sekarang kamu belajar, ya kan? Enggak apa-apa. Kenapa kamu merasa kena mental? Tertampar, Sir, karena hampir bahasa-bahasa dunia tuh saya hampir sebagian besar yang populer ya. Ngerti. Ya. Kayak English, Ngerti. I know. Indonesia, I know. Germany, I know. Even though Germany agak di bawahnya English sama Indonesia ya. Ya. Terus Dutch, I know small things. Because ini berempat ini nih, satu sama lain ini ancestornya Dutch. Ancestornya Belanda. Malaysian, I know a small percentage. Tapi paling gak ngerti itu Sundanese sama Sundanese. Iya, nah belajar lah. Iya kan, makanya bener yang Mister bilang. Kita belum kita yang sehari-hari kita ketemu bahasanya kita nggak mau belajar. Tapi yang mungkin nanti ya bagus, it's okay. Kamu belajar Inggris oke, Jerman oke, Prancis oke, tapi paling tidak kamu tahu juga kalau temennya bilang atur nuhun gitu, ada tahu artinya, ya kan? Ini jangan sama sekali nggak ngerti, betul nggak guys? Itu juga cara kita mencintai budaya di mana kita ada. Kalau itu kita lakukan, kita juga merasa terhormat, kita merasa menghargai orang lain, gitu, ya. Oke. Selanjutnya, berani mengakui kesalahan, ya, berani mengakui kesalahan dan mengubah dengan tindakan yang lebih baik, ya kan? Orang sukses itu tidak ada orang sukses yang tidak pernah berbuat salah. Dengerin ini kata-kata dari Mr. Albert. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi orang sukses itu berani berani mengakui kesalahan di saat dia melakukan kesalahan. Gitu loh. Berani mencoba, Mister. Berani mencoba, betul. Berani mengakui kesalahan, ya kan? Orang yang berhasil itu bukan berarti dia tidak pernah gagal, ya kan? Tetapi di saat dia gagal, dia berani sadar bahwa dia gagal dan dia berani mencoba, ya kan? Jadi kamu juga begitu. Kalau salah nggak usah takutlah mengakui kesalahan. Minta maaf itu ya kan lebih terhormat daripada mencari alasan atau lebih marah lagi untuk menutupi kesalahan. Gitu loh guys, ya. Itu kalau kamu salah ya udah minta maaf aja.
Jangan mencari alasan atau mencari pembenaran supaya menutupi kesalahan. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu, guys? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Benar ya? Ya, Mister, berani. kapan sih selesai? Kenapa? Kenapa? Benaya? Kapan selesainya? Bosen ya? Mataku Oke. capek. Mister ngomong Capek Mister deh. gini bikin ngantuk. Oh gitu. Oke. Nah, ya kita lihat video dulu ya, biar jangan ngantuk. Mister hari ini kita ada tugas nggak, Sir? Hah? Kira-kira kalian butuh tugas nggak? Enggak. No. Nggak Enough. usah. Nggak usah. Kenapa? Nggak usah. Nggak usah. Ini bagian dari demokrasi, guys. Kalian butuh tugas apa enggak? Masih tugas Enggak, stres. kita demo biar nggak ada tugas. Bukan. Nah, kalau demo itu salah. Tapi kita demokrasi, guys. Kalian kasih pendapat dong. Kenapa? Kalau kasih Kenapa tugas, kalian- Kalau kasih tugas kepala kita meledak. nggak ada suara. Mister, saya screen-nya nggak ada suara, Sir. Mister belum play in. Oh. Sabar. Oke. Sebelum kita lihat video ini, kita itu dulu. Menurut kalian ada tugas apa enggak? Nggak ada. No. Nggak ada. Kayaknya nanti ada. Kenapa? Kayaknya cuma nanti Mister Ini yang jawab hanya beberapa orang, terus yang lain nanti menggerutu. Saya Gimana nih? enggak, Sir. Enggak, oke. Kasih alasannya dong, kenapa? Karena saya masih harus ngedit 2 video, men. Oke. Kalau Angel? Kayaknya nanti Mister kasih, soalnya kan buat nambahin nilai post exam itu ke apa sih namanya UAS itu. Oke. Ada tugas. Angel bilang ada tugas karena nambahin nilai. Valian? Ayo dong, kasih pendapat dong. Udahlah, kasih videonya aja. Kasih videonya. Kalau Renardi mau ada tugas nggak? Jangan enggak itu kan kalian selalu kan berpikir gini, kalau nanti saya bilang enggak ada tugas, pasti Mr. Albert enggak enak hati atau marah. Enggak, kan kita demokratis. Ayo kalian mau ada tugas apa enggak? Nggak mau, jangan. Nggak Mataku mau, ngantuk. yang nggak mau berapa orang? Jangan nggak mau. Ayo dong bikin ininya. Oke. Yang nggak mau kasih jempol, reaksi jempol. Ayo. Yang nggak mau. Yang nggak mau. Yang nggak mau Yang kasih nggak jempol. mau Yang nggak kasih mau. reaksi jempol. Ayo. Yang nggak mau. Salah. Berapa orang? 40 2. orang, guys. 40. Bukan 40. Ayo dong. Yang nggak mau ada tugas berapa orang? Kalau memang kebanyakan nggak mau ada tugas, nanti Mister nggak ada tugas. Tapi kalau hanya berapa orang doang, ya ada tugas berarti. Ayo dong. Harus berani dong. Tadi kita udah belajar. Demokratis. Jangan takut salah. Kalau salah, minta maaf. Ya udah. Resen aja kali, Mister. Ya udah, silakan mau resen kek, jempol kek. Ayo, silakan. Tuh kan dari beberapa orang yang datang tuh. Semuanya rese. Oke, satu orang kasih alasan Angel kenapa. izin ke toilet ya. Ayo, kenapa Benaya? Kenapa kamu nggak ada tugas? Kasih alasan dong. Malas. Oke, malas. Loren? Nah, alasannya biar itu enggak apa tuh
penuh aktivitas ya. Kalau kerjaan tugas itu kebanyakan nanti dikasih. Oh, kebanyakan aktivitas. Guys, Mister juga tahu Kerjaan guys. tugas Kalian nih, pusing. ya, Biar healing, guys, Sir. Biar healing, Sir. biar Iya, kita healing, healing. healing, healing. Healing Tuh, kita healing. dengerin. Mister juga tahu kalian udah malas ngerjain tugas. Kan udah pada selesai ujian. Aduh, malas. Iya, gitu. Sir. Kalau Mamilo dulu kalau udah selesai ujian akhir langsung libur, nggak ada tugas atau kayak sekolah. Iya. Ya, Mister udah Working tahu mulu. lah. Tapi kan Mister maunya gini, demokratis lah. Kasih tahu, Sir, nggak usah ada tugas lah, Sir. Karena udah begini. Nggak apa-apa. Itu namanya demokratis. Jangan dalam hatinya gini. Ya, Albert kenapa? Kok tambah nilai, saya pengen dapat tugas. Kalau nggak tambah nilai, kamu dapat tugas. Betul, bagus tuh Albert. Kalau tambah nilai, nanti saya pengen dapat tugas. Tapi kalau nggak tambah nilai, saya tidak pengen dapat tugas. Betul, Albert. Iya, masalahnya sih Alasannya. nanti ini dapat nilai apa enggak, Sir? Kalau nggak dapat nilai nggak usah dapat tugas, Sir. Sekarang nggak usah masalah nilai dulu. Pokoknya mau tugas apa enggak. Mirja, Nggak kenapa mau. Mirja? Mirja, Kalau kenapa tuh Mirja? enggak, kok ya kita masalah nilai dulu, Sir, baru itu. Kalau tugas-tugasan apa tadi? Kalau tugasnya apa maksudnya? Tugas buat citizenship. Nah, mau ada tugas apa enggak, Mirja? Gak usah. Nggak usah. Oke, mantap. Kenapa kira-kira Mirja? Nggak tahu. Capek. Ya. Oke. Mister share Oh, videonya oke. aja deh. Nggak Oke, guys, kesabaran. gini. Ya, guys. Mister juga tahu lah kalian bikin tugasnya. Aduh, Mister udah sudah tahu capek lah, aku lapar banget. Udah mau apa namanya? Udah mau lulus, bikin tugas lagi. Gak apa-apa. Ya, Tapi nggak Mister guarantee lulus apa enggak. Sir, Hah? Nggak ada Mister tidak pernah garansi lulus apa enggak loh. Sir. Ya udah Iya, nggak kita guarantee. lihat. Mudah-mudahan nanti hati Mister berubah, ada perubahan atau bagaimana. Nanti setelah kita tonton video ini baru Mister putuskan ada tugas apa enggak. No. Oke, yuk kita lihat. Mahasiswa Teknik Informatika semester 3 di Universitas Ulang. Komputer Indonesia. Kita ulang ya dari awal. Buat apa kau usah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Hayen Ananta. Aku adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 3 di Universitas Komputer Indonesia. Halo, kembali lagi dengan aku. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan contoh sikap cinta tanah air Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam contohnya, aku mau menjelaskan nih, apa yang dimaksud dengan sikap cinta tanah air Indonesia. Jadi, sikap cinta tanah air adalah kebanggaan yang setinggi-tingginya kepada tanah air dan bangsa. Apa saja ya contohnya? Mari kita simak bersama ya teman-teman. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sesuai berdasarkan dengan bunyi dari sila pertama daripada Pancasila, kita sebagai manusia yang beriman harus terus-menerus fokus dalam setiap memenuhi kewajibannya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana di Indonesia sendiri di dalamnya memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga
Setiap penyembah harus menyembah Tuhan dengan mematuhi perintahnya dan menahan diri dari larangannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Seperti yang kita ketahui bersama, yang mana Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Dan adanya pemilihan umum atau pemilu adalah bentuk demokrasi di Indonesia. Semua warga negara harus menggunakan hak pilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Pemilihan ini bertujuan untuk menemukan pemimpin baru berdasarkan suara rakyat. Sehingga kita harus berpartisipasi dalam mengadakan pemilihan yang jujur dan adil. Sebagai contoh, sikap cinta kasih terhadap tanah air. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Maka, kita sebagai warga yang mencintai negara dan tanah air, sudah seharusnya kita memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kita jangan sampai menggunakan sumber daya alam yang ada demi meraup keuntungan pribadi, yang akhirnya menyebabkan kerugian untuk orang lain, terlebih bagi negara kita sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dan contoh singkat sikap cinta tanah air Indonesia. Dari saya Hain Ananta mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys, begitu videonya. Nah, oke, nah ini sudah tinggal 15 menit lagi kamu bisa pelajari yang tadi ya, renungkan ya kan. Nah, untuk kali ini tidak ada tugasnya. Ore. Tapi minggu depan. Besok ada Zoom nggak, Sir? Besok ada Zoom. Ya ada pelajarannya sesuai dengan pelajaran. Ya. Oke, thank you semuanya. God bless you ya. Pokoknya kamu pelajari, tadi kita sudah belajar langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan ya. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Cinta tanah air itu tidak hanya teori, tapi kamu lakukan dari hidup kamu pribadi ya. Ada tindakan nyata dari setiap tindakan kamu. Oke, thank you guys. Mohon maaf ya guys kalau mungkin kepanjangan penjelasannya, dan nanti sampai ketemu minggu depan. Jelasinnya panjang lebar. Ya, minggu depan dengan pelajaran yang sama tetapi bahan yang berbeda ya. Pelajarannya sama, bahannya berbeda. Mungkin minggu depan kita akan buat HLK yang sudah ada ya. Oke, thank you semuanya, boleh live dan bye. Bye sir. Bye bye.